main dengan Tuhan. Itu dalam iman Kristen seperti itu. Makanya orang Oke. Kristen itu begitu dia terima Yesus, dia sungguh-sungguh terima Yesus dan dia percaya, maka standarnya akan berubah. Standar Oke. moralnya akan berubah. Gini Makanya gini gini. makanya gini, Bang, ada ayat bang, ini. jangan halusinasi, Bang. Banyak orang terima Kristen masih melakukan zina, mencuri, Iya, perkosa. makanya dia tetap Jadi tunggu. tunggu dulu. Tetap Jadi nggak usah dihukum. bicara standar tinggi. Kita gantian dulu ya gantian ya. Saya Loh, agak merasa riskan di sini. Coba dengarkan baik-baik. kalau Agak nggak merasa standar riskan di tinggi, sini. masa standarnya direndahkan? Lu Kalau kalau mau kalau hidup kekal, mau ya, kembali kepada Tuhan, standar lu kita rendahkan. gantian dulu ngomong. Saya Nah, terangkan di sini, silakan, Abang. silakan, silakan. Baik, terima kasih, terima kasih. Abang bicaranya ketinggian gitu. Oh, nanti giliran Yesus sudah percaya Yesus, orang Kristen itu akan punya standar yang tinggi, jangan begini, jangan begini. Coba ya, saya izin kawan-kawan, kita berhenti berhalu-halu lah ya. Semua orang di muka bumi ini, apapun agamanya, bahkan ateis sekalipun, mereka masih melakukan yang namanya kesalahan gitu. Kita bicara kembali ke konsep dulu, jangan kemana-mana. Konsep kalian ini menggugat tadi, Anda tadi seolah-olah mengejek bahwasanya ini kenapa harus berdosa. Tinggal berdosa saja kan tinggal minta ampun. Itu ajaran para nabi. Tidak ada cara lain. Anda tidak bisa balik ke masa lalu kecuali Anda meminta ampun lalu merubahnya. Mengganti dengan perbuatan yang baik, tamhuha. Insya Allah itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itu cara menghapus kesalahan. Itu konsep para nabi. Begitu yang dilakukan para nabi. Abraham, Moses, semua disuruh bertobat. Bahkan Daud disuruh bertobat ketika dia salah dalam sensus. Jadi kalau kita bicara konsep pertobatan, itu berlaku kepada semuanya. Aneh Anda mengolok-olok itu. Aneh aja. Nah sekarang kita balik ke konsep kekristenan. Ada orang tidak bersalah, anak yang dikasihinya, anak sulungnya, dibunbun, diserahkan ke pasukan Romawi, mati demi dosa kalian. Dosa apa yang dia tebus? Sebagian kalian mengatakan dosa waris. Sebagian kalian mengatakan tidak. Maka pelajari prinsip. Bagi Calvinis, bagi Lutheran, khususnya Protestan, mereka tidak percaya purgatori, api penyucian, mereka nggak percaya. Mereka percaya mereka itu sudah ditebus dosanya termasuk dosa perbuatan. Jadi jangan datang dengan karang-karangan. Karang-karangan mengatakan, oh kalau dia sudah percaya, dia melakukan baru dihukum. Coba saya tanya, hukumannya apa? Kalian tidak percaya purgatori kan? Api penyucian kan? Kami ini ngerti mana Katolik, mana Protestan, mana Oneness. Saya tahu doktrin-doktrinnya, mana Lutheran, mana Calvinis. Jadi kalau datang hanya sekedar mengarang bebas, nggak masuk dalam kamus saya. Diksioner saya nggak kebaca itu. Ini ngomong apa sih? Makanya perjelas, kalau Anda mengatakan dia menghapus dosa perbuatan, Yesus mati itu demi Hitler, demi perampok, demi pezina. Perbuatannya ditanggung sama Tuhan kalian yang bernama Yesus. Islam tidak kenal begitu. Tidak ada Yahudi juga. Anak kata di dalam perjanjian lama yang ada di dalam kitab kalian, anak tidak mengandung dosa ayahnya, ayahnya tidak mengandung dosa anaknya. Jadi konsep kekristenan yang kalian anggap bermoral tinggi ini, saya coba tunjukkan diimplementasinya dalam masyarakat. Sekarang Anda melakukan pelanggaran. Cara menebus dosa Anda duduk manis, saya cari satu orang, anak kecil, polos, saya penggal kepalanya. Saya bilang, inilah penebus kalian. Terus kalian puji-puji anak ini. Anak ini bagus, dia sudah berkorban demi saya yang sudah melakukan zina. Konsep tinggi moral kayak bagaimana yang Anda maksud? Anda ambil satu anak yang tidak bersalah, Anda korbankan dia, lalu Anda mengatakan dosaku pindah ke dia. Moral kayak itu? Dalam Islam tidak. Berbagai macam, ada orang ketika dia mengingat dosa-dosanya, dia minta ampun sama Allah. Dulu dia telah melakukan ini dan itu. Apakah dosanya diampuni? Dia bertanya-tanya, berharap mudah-mudahan diampuni. Makanya kita ada neraka. Orang muslim saja yang sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala masih diancam masuk neraka. Kalau Anda kami tanya, kalian masuk surga tidak? Oh, kami dijamin masuk surga. Yesus sudah. Padahal kalian tahu, kalian berbohong, kalian berzina, kalian selingkuh. Kalian mengorbankan satu orang baik itu kan? Dengan dalih dia akan menebus dosa kalian. Langsung bicara moral dan konsep beribadah bagaimana yang kau anggap standarnya tinggi.
Itu biar Anda paham itu, kayak begitu. Nah, silakan kalau Anda mau mau coba singgung Gini, lagi masalah tobat dan pengampunan. ya Allah. Pak Aduh, Pendeta Tong, Pak aduh, Pendeta Tong, saya 20 aduh. detik aja. Saya mau Silakan, tanya, silakan. apakah di dalam Kristen ada dosa besar dan dosa kecil? Udah itu aja. Udah kau dengar aja. Nggak usah banyak tanya, dengar aja. Ini kita jangan jadi kemana-mana topiknya. Jadi gini, inilah saya bilang ya, yang tidak dimengerti sama orang-orang Islam. Tadi saya jelaskan, coba dengarkan baik-baik perkataan saya. Begitu kau terima Yesus, kau tidak boleh lagi menjadi manusia yang lama. Maksudnya, kau harus hidup standar yang Yesus berikan. Apa itu? Jangan berbohong, jangan ngebun, jangan mencuri, jangan Kau tidak boleh melakukan hal-hal itu lagi. Kau tidak boleh sedikit pun melakukan dosa lagi. Itu standar yang diberikan oleh Tuhan kami sebagai peta teladan Allah yang baru melalui Yesus Kristus. Itu begitu. Kalau peta teladan Adam itu berdosa, makanya manusia selalu terjerat dalam dosa. Makanya Yesus datang untuk menyelesaikan supaya apa? Manusia itu punya teladan yang baru. Siapa? Yesus. Bagaimana standarnya? Tidak boleh ada sedikit pun dosa yang harus kau lakukan. Kenapa? Kamu tidak boleh, tidak ada kompromi untuk dosa. Jadi, dalam iman Kristen, kenapa saya bilang standarnya tinggi? Kita tidak mau ada kompromi dengan dosa. Makanya Yesus datang. Yesus datang menyelesaikan ini semua. Makanya dalam Alkitab kita dikatakan itu, di dalam Dia tidak ada dosa lagi. Kita hidup di dalam Dia, kita ikuti teladan Dia, kita tidak boleh melakukan dosa apapun. Kalau kau melihat ada orang Kristen open BO, orang Kristen ngebun orang, dia itu tetap dihukum. Artinya dia tidak mau mengikuti peta teladan Allah. Peta teladan yang Yesus kasih contoh. Itu konsepnya begitu. Makanya orang Kristen bisa yakin pasti masuk surga. Begitu dia ditebus, hanya siapa yang bisa nebus? Siapa yang bisa menyelesaikan kita? Siapa yang bisa mendamaikan manusia dan Allah? Hanya Yesus. Manusia tidak bisa ketemu Allah. Manusia tidak bisa cari Allah. Makanya Allah yang datang dunia melalui inkarnasi, yang maha pencipta masuk ke dalam ciptaannya. Ini konsep dalam kekristenan. Makanya orang-orang yang percaya Yesus itu, dialah kita menyerahkan segalanya, segala hidup kita serahkan kepada Dia. Makanya kita harus ikuti standar yang Dia berikan. Jadi bukan berarti kita ikut Yesus kita boleh semena-mena, tidak bisa lagi. Beda dengan kalian. Kalian boleh melakukan apapun, nanti udah menjauh tinggal berhenti melakukannya, pasti diampuni, kan begitu konsep kalian. Ya silakan. Saya tidak mau melarang itu, cuma saya bilang, cobalah kalian merenungkan baik-baik, inilah konsep Kristen yang ditawarkan. Saya tadi menyinggung tentang Hindu, Buddha, apa segala macam. Mereka tidak berani melakukan hal-hal itu. Kenapa? Dosa-dosa itu. Karena mereka takut akan reinkarnasi. Begitu mereka terlahir lagi, mereka harus bayar hutang dosa mereka. Jadi dosa itu di semua agama itu adalah hutang yang harus dibayar. Kalau di Islam kan saya nggak tahu dosa menurut Islam itu apa. Hutang kah atau apa? Nggak jelas. Pokoknya berhenti dosa, taubat, bisa diampuni. Tapi tidak ada jaminannya bagaimana Allah mengampuni. Nah, ini kan konsep kalian, ya silakan. Saya tidak mau bagaimana silakan saja. Kalian yang bisa berpikir merenungkan. Saya cuma menawarkan satu sosok. Saya cuma menawarkan satu standar yang tinggi. Kalian kalau mau hidup dengan baik, hidup penuh dengan anugerah dan berkat Tuhan Allah, standar harus tinggi. Dikatakan jangan bercerai. Dalam kekristenan itu anti cerai loh. Tidak boleh. Tapi apakah kalau yang bercerai-cerai itu apa hukumannya? Berzina. Kalau dia udah bercerai, dia kawin lagi berzina. Dianggap berzina. Suami istri dianggap berzina. Ahok itu kawin sama si Put, itu berzina itu. Meskipun dia kawin itu sah itu. Tapi dalam mata Tuhan dia tetap berzina. Itu standarnya seperti itu. Jadi yang berzina, yang berhak menghukum Ahok berzina siapa? Bukan manusia. Tapi Tuhan. Gitu loh. Sekarang orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, misalnya perempuan yang melakukan pekerja seks, misalnya jadi PSK, open BO misalnya kan.
perempuan wanita melakukan pekerjaan itu. Begitu dia umur 40-50, dia tidak melakukannya lagi. Dosa yang dia lakukan bagaimana dia menebusnya? Bagaimana dibayar dosanya? Bang, jangan terlalu panjang Masa ya. dengan berhenti melakukan dosa terus berdoa minta ampun sama Tuhan terus Tuhan ampuni dengan cara apa? Kamu manusia loh. Manusia yang penuh kehinaan, manusia penuh dengan kebejatan. Mau bertemu dengan Tuhan Allah dengan cara apa? Nggak bisa. Jadi kalau ada yang mengatakan manusia bisa bertemu Allah, manusia bisa langsung komunikasi dengan Allah, itu omong kosong. Itulah yang namanya khayalan. Makanya kita butuh Yesus sebagai perantara antara manusia dan Allah. Itu begitu konsep dalam Kristen ya. Saya bilang konsep dalam Kristen. Iya bang, sebentar Ya, ya ganti. silakan. Baik. Silakan, kalian boleh panjang-panjang silakan. Ya silakan. Ya, Begini terima sebenarnya. kasih Pendeta Tong. Ini mencerahkan Sebentar. sekali. Kenapa langsung dipotong, Ustaz Alwa? Tunggu dulu. Sebentar, Silakan. Bang Akal sebentar. Sebenarnya begini, masalah problemnya adalah yang beliau lakukan itu sebenarnya seperti lagi mencoba untuk mengajari kami standar moral tadi. Padahal saya tidak tahu ya, kalau orang berakal yang mendengar ini, menyimak ini dengan baik, ya, saya tidak bisa lagi berkata-kata ketika kita berbicara tentang Islam yang digambarkan bahwa boleh melakukan perbuatan jahat. Mana ada gitu. Bahkan dikatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh itu. Kita ada perintah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kita ada aturan itu, nggak boleh dekat ya. Bukan mahram kita. Nggak boleh dekat-dekat. Aturan itu dibuat. Melanggar itu dosa. Dosa itu ada hukumannya, neraka. Konsep kalian tentang penebusan dosa itu ada pada kalian. Yang namanya ditebus itu nggak boleh dekat-dekat. Aturan itu dibuat. Melanggar itu dosa. Dosa itu ada hukumannya, neraka. Ya. Cek. Doubling ya. Begini ya, namanya namanya ditebus itu dan bukan kalian yang tebus, berarti ada yang dikorbankan. Terus kalian bilang kalian butuh sosok ini nih. Orang lain yang dikorbankan untuk kita yang melakukan. Adilnya di mana? Bagaimana kalian mengatakan itu standar moral yang tinggi? Terus kau bangga-banggakan di depan kami semua di sini. Adilnya di mana? Kau salahkan konsep orang bertobat. Padahal itu kan cara terbaik tuh. Setiap orang menanggung dosanya masing-masing. Dia yang salah, dia yang melakukan, dia yang bertanggung jawab kan? Sekarang kamu yang berbuat, Yesus yang tanggung jawab. Standar moralnya di mana? Dari tadi abang putar-putar, oh dia melakukan sendiri, dia yang anu sendiri. Konsisten lah. Makanya saya tanya dari awal, Anda itu meyakini Yesus menebus dosa apa? Dosa waris apa dosa perbuatan? Kalau dosa perbuatan berarti perbuatan yang kalian lakukan itu juga ditebus sama Yesus. Oh tidak, setelah percaya, kalau kita sudah percaya tapi kita masih melakukan dosa, itu dihukum. Berarti nggak gagal dong Yesus menebusnya. Dia nebus hanya dosa sampai di titik percaya. Sudah percaya, berarti dia harus menebus lagi. Yang mana? Berarti kalian tidak langsung masuk surga dong. Harus dibakar dulu dong, disiksa dulu di neraka dong. Gimana sih konsep kalian ini jadi pelin-pelan juga? Islam jelas, kalian melakukan, Allah tidak ampuni, dosa kalian terlalu berbahaya. Ya, dosa kalian besar sekali. Oh, mesti dihukum dulu supaya seimbang. Jelas, ada keadilan di situ. Nah, posisi Yesus menebus ini apa yang ditebusnya? Jadi pertanyaan datang dengan pertanyaan, tidak dengan ketidakjelasan itu. Dan poin yang paling penting saya tegaskan ya, bahwasanya kalian melakukan sesuatu yang memang tidak bisa diterapkan bahkan. Saya ambil contoh, misal tadi dikasih contoh Ahok misalnya melakukan, dianggap berzina. Ya saya baru saja nih saya nonton Dr. Richard itu mewawancarai seorang perempuan juga. Pertama saya disclaimer ya, kita tidak mentazkiyah diri kita. Pendeta, ustadz, itu hanya label saja. Boleh jadi mereka melakukan dosa juga. Melakukan pencabulan, boleh saja itu. Nah apa yang terjadi di Dr. Richard itu mengundang istri pendeta kan?
Dia bertahan pikul salib itu kata kalian itu, pikul salib. Bahwa kalau dia bercerai, maka dia berzina. Apapun alasannya. Dia tidak tahan 24 tahun, dia tidak tahan hidup dengan laki-laki yang mempersekusi dia, memukul dia dan seterusnya dan seterusnya. Dia tidak tahan. Dia lepaskan itu salibnya itu karena memang tidak make sense. Dalam Islam itu tidak ada konsep begitu. Suami melakukan perbuatan yang mencederai istrinya, istri boleh minta cerai. Sah. Sekarang kalian apa? Saya tanya, saya balik bertanya, apa hukumannya kalau kalian sudah percaya Yesus, kalian melakukan zina, apa hukumannya? Masuk neraka apa tidak? Kalau masuk neraka berarti kalian tidak selamat tuh. Sudah beriman kepada Yesus tapi belum selamat. Di situ dilemanya. Sementara kalian berkeyakinan percaya Yesus selamat. Jadi jangan membanding-bandingkan dua hal ini. Ini jauh ini. Orang berakal, dia akan melihat mana yang lebih jelas, lebih masuk di akal, mana yang hanya berhalusinasi saja. Konsepnya maksud saya. Silakan. Itu sungguh-sungguh kau tidak boleh melakukan dosa. Clear itu. Makanya ada standar tidak boleh melakukannya. Kalau kau melakukannya kau akan dihukum. Itu clear dalam iman Kristen. Nah, inilah yang bolak-balik mereka itu. Nanti kalau melakukannya bagaimana? Tidak boleh. Karena itulah standar. Peta yang baru, peta teladan yang baru. Dalilnya mana bang? Aku pengen buka bang, tolong bang. Tolong dalilnya mana bang? Aku minta tolong bang, minta dalilnya bang. Aku buka di laptop bang. Aduh. Ayat berapa bang? Tolong bang. Aduh. Baru omong kosong terus bang dari tadi bang. Saya nggak yakin bang. Silakan dalilnya bang. Saya buka di laptop. Mohon maaf saya potong. Aduh. Silakan. Ini gimana Cang? Jemaah kau ini. Ya kan minta dalil bang. Aku nggak salah loh bang. Minta dalil aja silakan tunjukin aku buka di laptop. Ayat berapa? Silakan. Cang, mau lanjut nggak nih Cang? Sama aku aja lanjutnya mau nggak? Jadi kalian Jadi itu, minta aduh, nanti minta saya minta dalil, dalil Bang. kalian bagaimana? Ya Allah Jericho, kok mengampuni dengarkan dosa? aja dulu. Ada nggak Ini dalilnya? gimana sih? Allah kok ada mengampuni dosa nggak? Ada nggak dalilnya? Gitu loh, jangan banyak bang. Ada minta banyak bang. Ada 27 bang. Ada 27 ayat bang. Saya bikin. Jericho, diam dulu lah. Kamu nggak percaya Alwannya. Kamu menganggap Alwan itu bodoh. Wow, apa? ini. Udah kalian jadi ikut Udahlah. campur, diam-diam aja. Turunin Jericho, turunin. Gimana Kita kalian ini- ini? Kita ini kan Jangan cuma model framing itu. cuma begini aja. Oke, sekarang saya minta saja datanya sama pendeta. Mana datanya? Kamu mau minta data apa? Iya, data yang kau katakan tadi, dosa perbuatan itu. Kalau dia sudah dihukum, dihukumnya apa gitu? Misal dia sudah percaya nih. Dihukum ya pasti masuk neraka. Masuk neraka berarti Yesusmu menebuskan dan Makanya selamat. kalian itu kan makanya tadi saya bilang cobalah kalian dengar baik-baik apa yang saya sampaikan. Oke, coba begini ya. Coba saya Tadi perjelas sudah kok, pertanyaannya. saya sudah Anda katakan jawab makanya itu saya paling benci itu debat kusir. Saya enggak debat kusir, Bang. Makanya Nggak kenapa debat kusir. kalian kayak gitu? Saya coba Nanti untuk saya juga bisa tekan ke Anda. pertanyaan Tobat saya nasuha ini. kalian Dan apakah Abang pasti jawab. masuk surga, pasti diampuni atau mudah-mudahan. Nanti saya juga bisa tekan ke situ. Tapi kan kita nggak butuh begitu. Boleh. Silakan tekan balik. kalau mau tekan Makanya kan balik. boleh Cuman ngapain maksud gitu loh. saya, Jadi kita maksudnya clearkan dulu nih. Kita itu clearkan jadi daripada debat kita kusir. muter-muter di sini terus. Bukan muter-muter, saya Teman-teman menjelaskan juga sesuatu bertanya hal yang kau sama. tidak Coba pahami. kita clearkan dulu. Makanya Abang, saya clearkan, saya bilang, biarkan saya kasih bulatkan tahu. pertanyaan saya. Tolong didengar dulu ya. Habis itu Makanya saya kan ditanggapi. tadi kan pertanyaan saya bertanya kepada Anda. Terus Anda kasih jawaban Nah, ini seperti kita itu. sudah Ya proses sudah. saling menanggapi Itu nih. pertanyaan Ini- Anda. ini proses Terus sudah saya Kasih ngomong menjelaskan. dulu Alwan. Saya Kasih bulatkan ngomong dulu lah, pertanyaan kasih dulu. ngomong. Aduh, kalian ngomong ini dulu, inilah kalian kesempatan Islam tuh ngomong. dengan hal begini aja kalian sudah terpojok. Ya, Bang, gini. Alwan, Saya kok kasih Alwan? bulatkan pertanyaan. Sebentar, Bang Frame. A- Saya bulatkan pertanyaan dulu, baru Abang tanggapi. Saya selalu siap mendengar ya. Oke, Bukan. Kan tadi Gini, kau gini, bilang gini, kalau abang- dia abang bikin bertanya Ya dosa. udah, kasih dia pertanyaan kasih pendeta. waktu dulu Kasih dia bertanya pertanyaan. aja. Pertama, harus perjelas dulu konsep yang Bapak yakini itu apa. Yesus itu menebus dosa waris saja atau dengan dosa perbuatan. Nah, tadi Abang katakan kalau orang melakukan dosa perbuatan tapi dia sudah percaya Yesus, dia dihukum.
Nah, Iya kan kan? kebalik lagi kan inilah saya bilang kalian Iya, tidak mendengar. makanya karena muter-muter di situ saya mau Makanya kau memperjelas dengar dengan pertanyaannya. baik. Makanya dengar Ya dengan udah, baik. Alwan diam, Alwan diam. Sekarang pendeta. Belum Pendeta selesai, silakan dengar pendeta. dengar dulu. Ini muter-muter cara dia menjawab dari tadi. Makanya kalian aja menjelaskan iman kalian dengar kalau kalian nggak beres kok gitu loh. Standar Udah, tadi. Alwan. Oh, tidak melakukan. Itu tidak menjawab. Ini susah ini. Udah, Tidak makanya menjawab. nggak usah Jadi diskusi sekarang, Alwan ini. coba saya tanya sama Bang Pendeta. Iya, saya jawab. Saya tahu pertanyaan kamu. Udah Saya diam jawab. Alwan itu Orang masuk dijawab. neraka. Diamlah. Kalau dia sudah percaya lalu dia melakukan perbuatan dosa, dia masuk neraka, berarti Yesus penebusannya gagal dong. Nah, kan enak aja kalian ngomong gitu Nah, menyinggung. silakan itu bagian itu yang dijawab. Makanya saya bilang kalian itu dengar baik-baik apa yang Oke, sekarang giliran pendeta Tong. Ya, silakan pendeta Tong. Jadi gini, Jelaskan. dari Ya, tadi kan kita kasih tahu, kalau kau terima Yesus, dosa kau diampuni, kau ditebus, kau dibayar hutang. Dosa itu bagi orang Kristen itu hutang kepada Tuhan Allah. Begitu kau terima dia, kau harus berubah. Kau tidak boleh melakukan dosa lagi. Makanya ada standarnya, peta teladan Yesus itu seperti apa. Jadi kita mengikuti itu. Kalau kau melakukannya, kau tetap aja, kau terima Yesus, terus kau tetap aja melakukan dosa, kau pasti dihukum. Kau dianggap mencobai Allah, main-main sama Tuhan Allah. Itu begitu konsep dalam kekristenan. Dulu terima sebagai apa? Masa seperti ini aja kalian tidak mengerti gitu loh. Selalu mengatakan oh, manusia pasti melakukan dosa. Inilah konsep dalam moral dan etika. Makanya ada satu konsep yang moralnya itu, etikanya itu tinggi. Manusia harus dituntut untuk mencapai itu. Maka saya kasih Alwan, contoh hal-hal aku sedikit ya nanti Ustaz. untuk Ini mencapai musuh hal seperti bebuyutanku itu, emang. untuk mencapai hal seperti itu, yang harus kita ikuti peta teladan Allah yang baru. Siapa itu? Yesus Kristus. Itu peta teladan. Maka kita mengikuti rujukannya ke sana. Kalau kau tidak mampu ke sana, misalnya tadi contohnya lagi tentang KDRT dalam rumah tangga, itu suaminya tuh tidak mengikuti peta teladan. Makanya terjadi seperti itu. Tapi kalau mereka mengikuti peta teladan Tuhan yang benar, mereka betul-betul hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Dan memang tidak boleh. Tidak ada kompromi. Begitu kau terima Yesus, Yesus itu, maka Yesus akan menjadi perantara antara kau dan Tuhan. Akan menjadi Lagi kan, pengantar kau muter lagi dengan kan Tuhan. begitu lagi kan, muter-muter lagi aja nggak ada jawaban. Coba saya ke framing aja dulu, Bang. Makanya Pendeta. udah Tolong jangan- muter dari mana Tidak, dikasih kami jawab sudah itu dengar kau dari tidak mau tadi Abang terima. ngomong. Makanya kau tidak mendengar dengan baik. Tadi kan saya Saya sudah mendengar, bilang. saya kalau mendengar, kau saya terima menyimak, Yesus, dan abang muter-muter aja nggak menjawab. Coba saya ke framing aja dulu, Bang Framing, coba saya Dengar, tanya dengar. dulu. Biar jelas sudah nggak usah. Ya. kau Gimana? ini Ya, coba Bang Framing aja dulu, Bang Pendeta, tong sabar dulu. Coba saya tanya. sudahlah kucang ini kan kalian ini kan ngaco ini. Enggak. Sudah kita jelaskan kau bilang muter-muter. Kalau kau sudah terima Yesus, ya, kalau kau sudah terima Yesus, kalau kau melakukan dosa, kau pasti dihukum. Bukan masalahnya. Oh, berarti percuma dong. Oke, Bukan begitu cara oke. berpikirnya. Sekarang saya ulangi lagi pertanyaannya, biar abang. Kan selalu gitu aja cara berpikir kalian. Kalau Oke, terima Yesus, gini terus aja pendeta dosa. Tong. Berarti gini aja. Berarti saya ambil kesimpulan dari apa yang pendeta Tong tadi jelaskannya Alwan. Mungkin Alwan ini nggak nalar. Itu tadi kata pendeta Tong. Kalau kamu sudah ikut Yesus ya nggak boleh berbuat dosa lagi. Kalau kamu berbuat dosa lagi ya udah gagal lah kamu itu. Gagal menjadi pengikut Yesus kan begitu. Mana dalilnya bang? Oh, Mana udah dalilnya bang? selesai. Justru Mana dalilnya bang? Mana dalilnya mana? Justru begini, justru Bukan gagal penebusannya. Penebusannya berhasil. Cuman kamu kan nggak mau ditebus kalau begitu. Kamu main-main jadinya kan. Tunggu gini. Memang cuma ikut Muhammad kita Iya. bisa. Setelah Bentar, ikut tetap bakal. berzina nggak Bakal, apa-apa asal beriman kan gitu. Bakal saya tanya dulu. Ya lanjut pendeta Tong silakan. Sorry. Gini. Makanya mereka ini kalau udah bicara moral dan etika Ini standar yang tinggi, saudara mereka saya Muslim itu tidak ada yang bicara loh. Kalau saya framing kalian tuh kroyok saya itu. Kita tidak Kalian semua framing ada loh. yang bicara. Makanya Gini. gantian. Gini, Alwan, Giliran kita saudara tidak saya framing, ya. Muslim kalian framing. Kalian saudara Kristen bicara kalian tidak mau framing. Gini, dengar. Gantian, Kami makanya tidak dengarkan framing dulu, agama. dengarkan baik-baik. Dengarkan dulu, gantian dulu. Coba berpikir logis ya. Coba kita sama-sama berpikir logis gitu. Dari tadi pendeta Tong itu mengatakan begini, kalau kalian sudah percaya Yesus, kalian ikut standarnya Yesus, berarti tidak boleh melakukan kesalahan. Memangnya kalian malaikat, tidak mungkin melakukan kesalahan lagi. Itu hanya ada di dunia hayalan saja itu. Bohong itu cita-cita yang tidak akan mungkin tercapai. Tunjukkan saya manusia, Kristen, yang dia percaya Yesus, setelah itu dia tidak melakukan kesalahan.
Jangan bawa sesuatu yang halusinasi, bawa di dunia diskusi. Itu tidak masuk logika berpikirnya. Makanya yang justru yang kalian harus pertanyakan begini. Menurut kalian, ini kan saya ulangi nih, Yesus itu menebus apa? Dosa perbuatan kalian atau dosa waris? Kalau kalian katakan dosa perbuatan juga, karena Protestan, Lutheran, Calvinis meyakini dosa perbuatan juga ditebus Yesus. Zina, apa itu dosa perbuatan? Ditebus Yesus. Saya tanya, yang ditebusnya yang sekarang atau yang nanti? Atau yang di masa Yesus? Kekristenan meyakini dia selama dia percaya, yang akan dia lakukan juga sudah diampuni. Masa kalian tidak ngerti konsep keyakinan dan keimanan kalian? Nah, tiba-tiba Pendeta Tong mengatakan kalau dia sudah percaya Yesus, lalu dia melakukan kesalahan. Ini kan dilema penebusan ini. Judulnya ini, dilema penebusan. Yesus ini datang ngapain sebenarnya? Menebus dosa kan? Dia mati demi dosa-dosa kalian. Dia merendahkan dirinya demi dosa-dosa kalian. Ini kan narasi besarnya begitu. Yesus datang menebus dosa. Giliran dia sudah percaya terus dia masih bersalah lagi, saya tanya hukumannya apa? Masuk neraka. Berarti Yesus gagal menyelamatkan kalian. Menebus dosa kalian yang mana itu yang menyelamatkan? Kalau kalian masih mencuri setelah percaya Yesus terus masuk neraka lagi, apa bedanya dengan pemahaman purgatori Katolik? Disucikan dulu, baru masuk surga. Apa bedanya dengan Islam? Disucikan dulu di neraka, baru masuk Islam, baru masuk surga. Come on, kalian ini bicara doktrin kepercayaan pribadi atau doktrin yang kalian imani mainstream. Diperjelas dulu orang diskusi itu kayak gimana. Biar tidak debat kusir kita. Biar tidak tinggi-tinggian suara kita. Coba perjelas. Coba saya tanya di sini yang bisa jawab, Kristen yang bisa jawab. Saya Nggak usah kemana-mana dulu, nggak usah kemana-mana, langsung to the point aja. Saya Nggak usah jelaskan. dijelaskan, langsung jawab saja. Kamu nggak mau percaya dijelaskan. yang ditebus Yesus? Dengarkan dulu. Dijawab saja langsung, ya, to the point. Yang ditebus Yesus itu dosa perbuatan yang mana? Jadi dari tadi kita menjelaskan, yang ditebus Yesus itu dosa kematian. Karena kau mau Itu dosa beragama. waris berarti kan? Makanya kau dengarkan. Dosa waris kan? Berarti dosa perbuatan tidak? Makanya didengarkan. Dari Kau ngotot gitu loh. tiga kali aku muter-muter, kami dengarkan loh. Makanya kalian itu Dan tidak itu mau masih mendengar. tidak masuk penjelasannya dari tadi. Makanya susah kan Makanya kalau saya orang-orang tidak mau saya coba mendengar. to the point, Kau dulu. dengar aja, kau dengarkan Dosa apa yang saya perbuatan jelaskan. yang diampuni Yesus itu yang mana coba? Makanya didengarkan. Oke, saya dengarkan tapi point to the point ke situ ya. Silakan. Jadi kan kau selalu tanya dosa apa yang ditebus oleh Yesus. Saya kasih tahu, dosa yang ditebus Yesus itu dosa kematian, karena supaya orang itu nggak mati lagi, itu satu. Kedua, apalagi karena kau mau beragama apapun kau pasti mati. Kedua, apalagi perbuatan dosa. Nah, dosa yang kau perbuat. Karena setiap orang pasti melakukan dosa. Tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa. Hanya Yesus yang tidak melakukan dosa. Ketiga, apa? Pengaruh dari iblis. Jadi Yesus datang itu misinya 3. 1, kematian. 2, dosa. 3, pengaruh iblis. Jadi orang-orang yang percaya sama Yesus itu, dia harus bisa melakukan 3 hal ini. Apa itu? Kematian, dosa, sama pengaruh iblis. Makanya orang-orang Kristen itu ada standarnya tinggi. Standarnya tinggi itu seperti apa? Peta teladan Yesus yang diajarkan Yesus, yang dikasih tahu Yesus. Tidak boleh lagi kau melakukan itu, karena kau tinggal di dalam aku, kau hidup di dalam aku. Makanya aku mengaruniakan kau Roh Kudus. Makanya kau tidak boleh melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang dulu yang pernah kau lakukan. Itu final. Tidak ada celah lagi, tidak boleh ada celah. Tidak boleh ada lowongan oleh pengaruh-pengaruh iblis, pengaruh-pengaruh setan. Karena 3 hal ini yang membelenggu manusia. Nah, 3 hal ini telah dikalahkan oleh Yesus, telah dibuktikan oleh Yesus. Dia sebagai manusia, dia bisa menyelesaikan 3 hal ini. Makanya orang Kristen, ya kan, dia harus bisa. Nggak ada cerita itu ada peluang boleh melakukan dosa, nggak ada. Karena Alkitab juga menjelaskan tidak ada peluang untuk dosa. Kalau menurut iman kalian ya silakan. Menurut kalian itu mustahil, silakan. Tapi Yesus betul-betul ada dalam sejarah. Betul-betul terjadi dalam dunia ini. Kita mengikuti yang ada di sejarahnya loh.
Ada kejadiannya di dunia ini loh. Bukan dongeng, bukan hayalan. Makanya dari tadi saya jelaskan itu. Tapi kalian kan tidak mau mengerti karena ada standar yang harus dicapai orang Kristen. Orang Kristen diwajibkan mencapai standar peta teladan Yesus. Kalau kau tidak mencapai standar itu, kau tetap dihukum. Kau som-som kuku, kata Alkitab. Kau dihukum. Kalau kau tidak mengabarkan kabar baik, berita baik, kau juga dihukum. Yesus tidak kenal kamu. Kalau kau tidak mengasihi sesama manusia, Bang sudah mutar kau 4 juga kali kali. Dengan ini 4 kali udah ini. Jadi, kau paham nggak? Dosa, kematian, iblis. Abang yang Ini enggak paham. dikerjakan oleh Seriusan Yesus. abang yang enggak paham. Aduh, muter-muter aja. Ditanya apa bang? Masih muter-muter aja. kalian anggap. Kalian bilang masih muter-muter. Kayak gasing malah. Saya anggapnya enggak kayak gasing. Sekarang saya malah Makanya kayak ya gasing. sudahlah kalau dianggap muter-muter terus udah dijelaskan. Nah, abang Nggak akan selesai, ditanya episode nggak akan abang selesai, jawab muter-muter apa aja. soalnya? Sudah selesai ya. Ya para penonton yang 200 Nggak akan selesai sampai semoga sampai sore kalian, nggak akan selesai, hanya muter-muter bang. semoga kalian Ya, dapat oke lah, oke lah. pengertian tentang Oke, apa oke, yang saya oke. jelaskan. Abang mau turun boleh, boleh abang turun Apa aja. yang, apa yang saya jelaskan semua kalian dapat pengertian. Nah inilah Islam, dia tidak bisa menerima standar yang tinggi karena bagi dia manusia Gantian, masuk. besok Kami udah gantian, udah selesai. dengar dari tadi bang, udah dengar dari tadi. Udah Abang bosan, udah bosan. Udah 4 kali udah. Gini ya, bang, gini ya. Kalau dari tadi abang menerangkan, oh Yesus itu standarnya tinggi, jadi abang menjawab apa dari pertanyaan saya dari tadi? Yang saya tanyakan dosa mana yang ditebusnya, dosa waris. Konsep kalian Yesus itu setengah mati ya. Setengah mati terus mati itu. Yesus tuh udah setengah mati terus dia mati demi menebus dosa kalian. Dosa apa itu yang saya tanya? Dosa perbuatan. Terus kalau kalian berdosa lagi, sudah tidak ditebusnya? Itu pertanyaan kan? Kalau misalnya nih kalian sudah percaya dia tebus kalian kan karena kalian percaya. Kalian berbuat dosa lagi, dia tebus lagi nggak? Tidak, dia masuk neraka, dihukum neraka. Berarti Yesus gagal dong menyelamatkan dosa kalian. Ngapain dia tebus kalian? Mending nanti aja dia tebusnya di ujung. Begitu kalian sudah Ustaz Alwan. Jangan yang sekarang. Sebentar ya. Paham dah konsepnya. Begini. Yesus ingin menebus dosa manusia. Semua perbuatannya ditebus bagi yang percaya. Tapi yang percaya ini, giliran kalau dia berbuat dosa lagi, dia sudah tidak tebus lagi, bukan urusan Yesus lagi tuh. Berarti Yesus kalian itu pakai syarat, dia ada syaratnya dia menebusnya kan? Berarti semua orang yang percaya Yesus ini akan masuk neraka juga. Karena cari saya satu orang Kristen. Carikan saya satu orang Kristen yang setelah dia percaya Yesus, dia tidak masih berbuat salah. Dia sudah tidak berbuat salah. Wallahi tidak ada. Itu dilema konsep penebusan itu di situ. Makanya alih-alih menyalahkan kami Muslim, itu tadi secara tidak langsung bertanya, tapi tendensinya menyalahkan bahwa kita itu berbuat saja dosa, nanti tinggal tua minta ampun kepada Allah. Tidak segampang itu, Ferguson. Kami itu beribadah, berusaha menghindari perbuatan buruk, terus juga disertai ibadah, minta ampun terus kepada Allah. Semuanya. Sebentar Pak Derni. Enggak, anak punya matikan HP. Izin. Itu poinnya di situ kawan-kawan. Poinnya di situ. Dilema di atas dilema. Betul Kalian Bang, Yesus. Bang Alwan, di Indonesia saja nggak usah kemana-mana lah. Orang Kristen ini banyak sekali kan. Perbuatan di Jangan sini yang kemana-mana. Ansor jangan di kemana-mana lapangan. kamu. Masuk dulu Iya, kepada prinsip ini pokoknya. kan masalah Jangan kemana-mana. penebusan, Bang Fleming. Udah diam dulu. Masalah Lanjut penebusan. Alwan, apa yang mau ditanya? Apa yang mau ditanya Alwan? Ini Lalu kita bagaimana? Sebentar, Fokus, Fleming, kok diam fokus. sebentar. Kamu itu dulu. cuma framing Teman saya doang dulu, kamu. Bang Framing. Nama saya udah Framing. framing. Framing Kamu sabar. nangis. Nama saya udah Kasih kesempatan teman saya juga ngomong. Dari tadi mereka Tapi belum. jangan lari kemana. Topik yang Silakan, dibahas Bang. Alwan aja. Iya, ini kan masalah penebusan saya ngomong, makanya Kasih saya dulu lagi saudara ngomong. saya ini ngomong dulu. Silakan Bang Ansor. Ya udah. Iya, saya lihat nih karena tadi kan narasinya bahwa Yesus itu menebus dosa umat Kristen. Dosa yang mana yang ditebus kita kan tidak mendapat penjelasan dari pendeta Tong itu ya. Padahal yang saya lihat fakta di lapangan nggak ada orang Kristen yang tidak berbuat dosa. Baik itu sebagai rentenir, baik itu sebagai
elang mata ya kan, juga kadang-kadang ada orang nyegat motor itu, siapa yang berkalung salib, saya pernah menjadi saksi mata itu orang Kristen ditebus siapa kalau sudah begitu? Coba, katanya Yesus nebus dosa, mana? Aku dulu Faktanya mau tidak pulang, jelas. mau pergi. Gini ya, konsep penebusan di Kristen yang lebih paten daripada Sahih Muslim 2000. Bunda, Hadis jangan ngomong Muslim, bunda. tunggu, mau Bunda, turun bunda. aku. Hadis Muslim nomor 4971. Diterimanya taubat orang yang membunuh banyak manusia di hari kiamat kelak. Sekelompok dan kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dibebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Itu lebih stres aku mikirnya. Masa dosa kami dibebankan sama orang Yahudi dan Nasrani? Kami yang lebih paten. Tuhan kami yang menebus dosa kami dari kutuk, dari apa? Dosa Itu apa framing, ditebus? bunda itu framing. Tunggu Aku dulu, tahu biar itu, turun jangan kayak aku. gitu. Kamu framing kamu itu. Biar turun Kayak aku. gini bunda saya. Dosa apa yang ditebus? Dosa apa yang ditebus? Kutuk dosa itu. Tadinya kita begitu mati langsung dibuang ke api neraka yang tidak Diam percaya dulu, Yesus. Bunda. Gantian ngomong, Tapi gantian, karena gantian. kita percaya Panjang lebar, Yesus, panjang lebar. tidak Gak usah panjang lebar ya. Gak usah Kan panjang lebar. pertanyaan Aku Ustaz mau ngomong juga Alwan gini sudah ya. jelas tadi Bentar saya kan. ngomong dulu bentar ya. Pertanyaan Ustaz Gantian Alwan ya. jelas. Dosa apa yang ditebus gitu framing. Saya nyimak dari bawah kan. Ibu Diar, minta dong ayatnya biar saya acak-acak orang ini pakai ayat itu. Gini. Aku ngomong sebentar ya gini ya. Aku minta kasih waktu tolong 1 menit aja. Aku Kok mau udah Lanjut, turun lanjut. Ibu Diar nih, udah Iya, turun menit ya? aja, Ibu tolong. Diar nih udah turun ya? Aku ngomong 1 menit aja tolong ya gini ya Bang ya. Iya, Aku pingin lanjut, tahu lanjut. Bang. Aku pingin tahu Bang, tunjukin dalilnya Bang ya. Yang beriman atau percaya kepada Yesus dan mengerjakan perintahnya masuk surga Bang. Tunjukin 3 ayat aja Bang. Saya minta 3 ayat. Tunjukin yang beriman atau percaya kepada Yesus dan mengerjakan perintahnya masuk surga. Nanti saya tunjukin yang beriman dan mengerjakan perintah Allah masuk surga. Saya tunjukin 10 ayat bisa Bang. Saya minta 3 ayat aja yang beriman ya kepada Roma Yesus dan 10 mengerjakan ayat perintahnya Bang. Roma 10 ayat 9 dan 10. Baca, Roma itu bukan baca. perkataan Yesus Bang. Roma itu bukan perkataan Yesus. Tunggu dulu Perkataan bang, Yesus, Bang. tunggu bang Itu Yuriko, jangan sebentar dulu. Ini belum dijawab itu pertanyaan tadi dosa apa? Makanya itu? jadi kemana-mana. Jangan kemana-mana. Silakan. Ya. Jangan dulu dialihkan. Satu persoalan ini belum selesai nih, tidak ada jawabannya. Iya, Pasti betul, muter- betul. Silakan Oke, bang Bremeng. sekarang Bang Angga, Framing. Bang. Sekarang Bang Framing, Silakan, Bang. sebentar ya. Sebentar Bang Framing. Sebelumnya Ibu Derni tadi jadi ahlul hadis, tiba-tiba naik bawa hadis Sahih Bukhari. Sebentar Bang Framing, sebentar. Saya jelaskannya begini. Islam itu sama sekali tidak mengenal istilah penebusan dosa, tidak ada. Dosa waris mewaris tidak ada. Dalam Al-Quran surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taksibu kulla nafsin illa 'alaiha." Wala taksibu kulla nafsin illa 'alaiha. Bahwa setiap perbuatan manusia dia lakukan, dia yang tanggung jawab. Tidak dilimpahkan. Adapun nasib orang kafir itu dijelaskan sebenarnya kalau dia baca konteks hadis yang tadi, narasinya itu kan fida. Dan di situ ada iqab, di situ ada hukuman. Orang-orang kafir itu tempatnya memang di neraka. Ada kita dan tidak ada kita. Dan orang-orang baik tempatnya di surga. Makanya dipahami lah. Kalau gini, banyak tiba-tiba orang ingin coba, maksudnya ingin mirroring, tiba-tiba jadi ahlul hadis. Nah, itu saya lihat kurang paten lah. Saya nanti kayak Bang Framing ini. Tiba-tiba bilang hadis jadi ayat. Jadi kita maklumi lah kalau ada narasi-narasi, mungkin emosi atau gimana. Tapi Bang Framing, kita kembali ke topik ya, topik yang di awal tadi ya. Coba saya tanya dulu, jujur, dari tadi standar. Tapi yang kita komparasi diterapkan- ya. Kita komparasi ya, Alwan. Boleh. Kita Bang Framing, komparasi ya. kapan saya tidak pernah terima komparasi, kapan? Oke, ya. Tahu saya kan kayak gimana modelnya. Jadi Siap. Nah, coba kita jujur-jujuran dulu. Bang Framing ini kan mengaku sebagai Lutheran kan? Betul enggak? Iya. Lutheran itu, Martin Luther percaya tentang penebusan dosa perbuatan. Protestan lah pada umumnya. Kira-kira yang ditebus dosa Yesus itu, setelah percaya dan dia melakukan dosa, masih ditebus tidak? Oke. Nah, gini. Saya mau uraikan dulu definisi ditebus ya. Dengan mungkin lebih ke arah analogi.
Kalau nanti saya bawa ke perjanjian lama terlalu jauh, nanti malah debat Langsung lagi aja yang dijawab sudah Remeng, bahas. jangan muter-muter Remeng. Aduh, Iya, langsung ini. Jadi begini, ibarat seseorang menggadaikan barangnya, ya, lalu itu tidak lagi berkuasa atas itu, maka barang yang digadaikan itu perlu diambil untuk supaya dikembalikan kepada orang tersebut. Maka ada harga yang harus dibayar untuk mengambil barang tersebut, gitu. Ya, tidak jauh beda, tapi ini analogi doang ya, jangan dianggap seperti Ntar dulu, sabar. Bahwa akan ada penebusan sehingga kembali. Nah, sekarang yang ditebus itu apa? Apakah barang? Tidak, ada yang namanya dosa. Dosa itu di dalam kekristenan ada dua. Di dalam Yohanes pasal yang kelima ada dikatakan, ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Prioritas sebenarnya dari penebusan yang harus dikembalikan posisi itu adalah bagaimana manusia yang mendatangkan dosa maut. Dosa maut itu di dalam Yohanes pasal 5 ini adalah yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena pada dasarnya orang-orang sebelum kasih karunia mereka akan dihukum berdasarkan hukum-hukum Taurat dan hukum-hukum hati nurani. Tetapi semenjak Yesus itu ada satu ajaran yang baru di mana dosa maut ini kepada semua manusia siapapun diajarkan akan diambil alih, dibayar lunas agar Yesus sendiri melunasi. Maka dengan kematiannya dia, dengan kebangkitannya dia, dengan naik dia ke surga menyediakan hidup kekal, itulah sebenarnya yang diklirkan. Jadi itu dasarnya, maka orang yang percaya kepada Yesus, dosa maut ini tidak ada lagi. Nah, sekarang ada dosa yang kedua, itulah yang disebut dengan dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa dosa yang tidak mendatangkan maut? Ya, kita tahulah dosa yang tidak mendatangkan maut seperti tadi. Ada orang Kristen, di lehernya ada salib, dia begal. Ada korupsi Kristen, ada pembunuh Kristen, pokoknya ada banyak lah. Namun, disinilah sebenarnya untuk kita coba komparasi. Di sini saya ingin komparasi dengan Alwan. Kalau Alwan itu kan belum tahu sampai sekarang, tapi coba nanti diterangkan supaya kita coba lihat di mana kesamaannya dan di mana keperbedaannya. Mengenai dosa yang kedua ini, pokoknya dosa apa saja, mau pembunuhan, mau pencurian, mau perzinahan, mau penyembah berhala, dan apapun, itu di dalam iman kami, orang yang seperti ini, jika bertobat, maka diampuni. Nah, contoh-contoh ini bisa kita lihat seperti contoh waktu Yesus disalib, lalu di sampingnya ada orang yang membunuh. Lalu yang membunuh ini mengaku Yesus, berkata, Yesus, kalau tiba waktunya nanti, biarlah kami di tempat yang kau sediakan. Lalu Yesus berkata, pada hari ini juga, maka engkau akan bersama dengan aku. Berarti ada kepastian yang diberikan Yesus kepada pembunuh ini, padahal dia pembunuh loh. Kalau sudah disebut dengan pembunuh, kategori masuk ke tiang salib itu pembunuhannya udah keras dan sadis, artinya dosanya besar. Tetapi Yesus berkata, ketika dia mengaku Yesus saat itu juga berkata, maka engkau bersama dengan aku. Ada satu kepastian hidup kekal diberikan kepada pendosa ini. Nah, artinya bahwa jika seseorang pendosa sekelas apapun, ya mungkin seperti dosa si kucang ini yang suka menghujat gitu, nah, diampuni dia nanti kalau datang kepada Yesus. Atau si Arif ini kan dosa yang suka menghujat, nanti diampuni dia dosanya gitu. Nah, sekarang Islam itu kira-kira jangan tunggu muter-muter. dulu. Yesus berkata, jika Tunggu kamu dulu, berbuat tunggu dosa, dulu. Ini maka sekarang terakhir pertanyaan bertobatlah, saya. biar seperti anak Pertanyaan kecil saya ini kan kepada gitu. Alwan. Alah. Alwan, Islam memahami pengampunan dosa atau apa mengenai hal dosa? Silahkan. Ya, pertama begini ya kawan-kawan ya. Memang kita tidak bisa 100% ketika mendengarkan misalnya teman dari pihak Kristen bernarasi lalu kita terima mentah-mentah. Ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik datang dengan suatu penjelasan,
Cari dulu bayannya. Kenapa? Kenapa? Karena Bang Framing ini betul-betul dia bersilat lidah, dia mainkan lidahnya ini. Dia tidak jujur mengakui. Begini, dari awal saya tanya, Bang Framing apa? Lutheran? Iya, saya Lutheran. Martin Luther dalam bukunya dia menyatakan dengan tegas, be a sinner. Jadilah kalian pendosa. Karena Yesus itu tidak hanya menghapuskan dosa-dosa yang, tapi betul-betul dosa-dosa yang bagaimanapun. Jadilah tubuh yang berdosa. Karena penebusan dosa, Yesus mati di kayu salib. Yang ditebus itu adalah dosa-dosa itu tadi. Dosa Hitler, dosa penjahat, dosa... Bukan saya yang bilang. Belajar, ada namanya sola gratia, sola fide. Itu keimanan yang mesti kalian minimal akui lah. Bang Ustadz Alwan ke mute. Ustadz Alwan ke mute. Maaf, ada ini. Oke. Sampai di mana tadi? Sola fide. Ada sola gratia, sola fide, sola... Mereka percaya tentang ada sola scriptura. Ini konsep kekristenan yang kalian please. Dalam berdiskusi jangan sembunyikan ilmu kayak begitu. Diskusi kita terang-terangan biar orang lihat faktanya, apa yang kalian imani, apa yang kalian yakini. Tidak usah sembunyikan sesuatu barang yang terbuka gitu, jangan. Nah, giliran kita bicara tentang keselamatan, Yesus kalian anggap itu orang yang tidak bersalah ini bersimbah darah, mati, berteriak kayu salib, menembus dosa penjahat. Akui itu. Pertanyaannya, apakah itu standar moral yang bagus yang kalian mau sodorkan ke kami? Ada orang baik-baik, misal nih Ustadz Arif dia mencuri misalnya. Udahlah kita maafin lah Ustadz Arif lah. Cari orang baik ini, hukum dia. Dia yang bersalah. Itu kan tidak ada konsep begitu di dalam Islam. Yang dibawa Ibu Derni tadi, bukan hadis. Itu kan cari remis itu, minimal menyamakan kami dengan kalian. Tidak ada dalam gitu dalam Islam. Iya betul sekali Ustadz. Memang nggak masuk akal kalau kita pakai akal itu nggak masuk. Jangankan masuk Kristen, masuk akal tidak kok. Kenapa saya bilang tidak masuk akal? Tuhannya yang membuat hukum, Tuhannya yang membuat aturan. Ketika aturan itu untuk manusia yang berdosa, Tuhannya yang dihukum. Memang nggak masuk akal. Apalagi Framing tadi mengatakan bahwa siapapun yang melakukan kesalahan sebesar apapun, baik itu bun-bun, berkaos, begal dan lain sebagainya, kalau bertobat diampunilah. Apa bedanya? Muslim juga begitu. Ketika dia melakukan dosa, bertobat. Nah, Islam kalau sudah Islam itu bertobat bukan cuma satu kali, tiap hari 5 waktu. Ya, mohon ampunan, berdoa kepada Tuhan, mohon ampunan agar dosanya diampuni. Ketika jarak waktu yang kita tempuh dari subuh ke zuhur, sholat lagi, nanti minta ampunan lagi, itu. Jadi kalau cuma bertobat, apa sih maksud bertobat itu? Silakan Ustadz Alwan dilanjut. Iya baik. Saya rasa clear ya kawan-kawannya. Clear, please Bang Framing dan teman-teman. Clear Kristen. apa Alwan? Kamu belum bantah pernyataan saya. Apa sih dari tadi? Jelasin yang saya menyatakan. Ini udah dinamakan framing, kalau nggak begini dia modelnya ini. Makanya namanya framing ya. Iya, tanggapi yang saya berikan tadi. Apa yang kamu tanggapi, Alwan? Ya karena kamu nggak nyimak itu penjelasan saya tadi. Sepertinya kamu melakukan hal yang lain. Nggak gini loh. Kamu membawa Lutheran, kamu membawa dosa berdarah-darah, kamu membawa karena disalib ada darah. Apa yang kamu tanggapi dari pernyataan saya? Apa yang kamu tanggapi? Saya terangkan kembali ya. 5 sola yang diajarkan oleh Lutheran, Martin Luther lah. Salah satu sola gratia itu menegaskan bahwasanya tidak seperti yang Bang Framing bikin kabur-kabur abu-abu itu. Saya terangkan ini dengan jelas, singkat dan padat ya, bahwa orang Kristen meyakini Yesus itu dengan matinya dia di kayu salib, dia
Dia menebus dosa penjahat, pencuri, pemerkosa, itu yang ditebusnya. Itu keyakinan kalian. Ya atau tidak? Coba. Jangan abu-abu coba. Ya atau tidak? Memang benar si Alwan ini seperti tadi nggak mendengar Jawab pernyataan dulu, saya, ya. Framing. Benar apa tidak? Tadi saya Cuma sudah gitu aja. Jawab dulu, Framing. Benar apa tidak? ulang ya, saya coba Dosa ulang. perbuatan Saya apa coba dosa ulang. waris? Di dalam kekristenan ada 2 dosa. Ya, yang pertama dosa yang mendatangkan maut. Nanti jawabannya ini adalah di sola gratia, hanya kasih karunia. Jawabannya itu ya, dosa maut itu. Tidak ada standar apapun, termasuk kebaikan apapun dan kejahatan apapun, itu tidak mempengaruhi kamu untuk tidak mendapatkan sola gratia. Tadi kan saya udah jelasin itu, cuman saya belum tambahkan tentang sola gratia. Kalau kamu paham sola gratia ya, itulah jawabannya. Jadi dosa maut ini hanya kami dapatkan hanya kasih karunia. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Roma pasal 3 ayat 23, Roma pasal 6 ayat 23. Hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9, hanya kasih karunia kamu diselamatkan. Sola gratia. Ya, jadi itu nggak ada oleh karena kamu jahat atau oleh karena kamu baik baru kamu diselamatkan, tidak. Yang penting kamu percaya di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Jika kamu barang siapa percaya maka mereka akan diselamatkan, dibaptis dan diselamatkan, dan banyak lagi ayat-ayatnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tadi saya bilang dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut ini, yang mendatangkan maut ini tadi saya udah kasih contoh di samping Yesus. Pembunuh loh dia ini, pembunuh. Tapi diterima Yesus. Kalau ukurannya kebaikan, nggak mungkin diterima Yesus dia. Pada hari ini engkau bersama aku dengan di Firdaus, langsung dijamin lagi di Firdaus. Firdaus itu adalah satu tempat di mana kesiapan orang itu nanti akan masuk surga. Berarti Anda Itu yang benarkan pertama. rasanya Yang Ustaz kedua, Alwan dari tadi, Framing. yang kedua adalah dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa itu dosa yang tidak mendatangkan maut? Dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah dosa apapun yang kita buat setelah kita percaya kepada Yesus. Contoh, kalau kamu membunuh, lalu kamu bertobat, diampuni. Bang Framing. Kamu contohnya mencuri, begal Bang tadi. Framing. Bisa tidak kita perjelas kasus kita ini? Minta ampun, diampuni. Bang Tapi Framing, ingat, bisa tidak kita perjelas kasus kita ini biar orang-orang dengar ini tidak bingung ya. di mana lagi yang kurang jelas? Di mana lagi yang kurang jelas? Saya perjelas ya begini. Yesus mati di tiang salib. Oke? Ya. Luther menerangkan sola gratia. Apa yang dimaksud dengan sola gratia? Kematian Yesus di kayu salib. Kata Martin Luther bahwa jangan buat keselamatan itu kerdil. Yang dia selamatkan adalah benar-benar orang yang berdosa. Lalu dia katakan apa? Jadilah pendosa, biarkanlah tubuhmu berdosa. Bahkan jika kita telah melakukan pembunuhan atau melakukan zina beribu-ribu kali, itu kata Martin Luther tuh, beribu-ribu kali Yesus datang menebus dosa kita itu. Apa yang Bang Framing cerita dari tadi, itu yang saya mau ketegasan, kejujuran tepatnya. Percaya tidak, Yesus mati di tiang kayu salib, mengampuni orang yang membunuh 1000 kali, berzina 1000 kali. Percaya tidak? Ya atau tidak? Iya, selagi di apa? Ya apa tidak? Ya aja. Apa? Kok apa lagi sih? Kok apa lagi? Tapi kan begini. Bukan Kalau kamu apa membuat lagi, ya apa tidak? Jujur dong. gini. Ya tidak, itu bukan seperti matematika dong. Kamu harus dapat penjelasan bukan. dari saya dong. Jujur Gini. itu tidak butuh waktu Oke. lama. Iya apa tidak? Jujur Oke. itu. Yang enggak harus dijelasin dong. Contoh Saya gini. ulang pertanyaannya. Ini tidak butuh Di penjelasan. dalam Roma pasal 6, Rasul Paulus Kalau berkata dijelasin begini. itu masih muter-muter. Jikalau kau, Framing. ada Aduh. seseorang telah ditebus dosanya oleh karena kasih karunia, oleh karena sola gratia, lalu dia berkata di hatinya, biarlah aku membuat dosa ini supaya tambah banyak kasih karunia.
biarlah aku seperti dibilang si Alwan tadi itu berdosa sampai berzina 1000 kali supaya datang sola gracia. Nah, Rasul Paulus berkata di dalam Roma dikatakan begini, orang yang seperti ini sudah layak dihukum. Kenapa? Karena niatnya dia mendatangkan kasih karunia adalah sebab akibat dosanya. Tetapi dia tidak meniatkan kasih karunia karena melihat Yesus. Karena kasih karunia ini perlu saya jabarkan lagi, itu bukan peluang untuk melakukan dosa, tetapi peluang untuk kita berbaikan lebih baik lagi. Contoh, yang tadinya kamu utangnya banyak 10 juta, lalu ketika saya menebus utangmu 10 juta itu, lalu kamu berutang lagi, oke, yang baik mungkin masih coba bantu lagi. Tapi kalau hidupmu begitu-begitu terus, secara ukuran standar manusia keadilannya, ya nggak mungkin orang nanti kamu sampai mati kamu begitu. Gitu loh. Itu logikanya kekristenan itu begitu baik dan dalam. Loh, Memang begini. paham nggak yang saya jelaskan itu? Pahami nggak saya jelaskan Nggak tadi? paham. Saya mengerti. Oh Saya ya, mengerti. kalau nggak paham saya ulang lagi ya, saya ulang Bang lagi kalau Framing, nggak paham. Ya. sebentar. Saya mengerti, Bang Framing. Kata si Arif belum paham si Alwan. Sudah Udah dengar paham dulu, belum Alwan? Bang Framing dengar Nggak, saya dulu. tanya dulu dong, biar kita dialognya bagus. Kamu udah paham belum? Ya, Bang Ustaz Framing. Alwan hanya menyuruh iya atau tidak. Kamu Nggak, bilang aku Ustaz tidak Muhammad suruh kamu Framing. menjawab Alwan, hanya paham dulu aja. Tadi kan kamu suruh saya menjawab ya atau tidak. Coba, Itu kan bisa, nggak bisa kita berdialog bisa namanya. kita gantian Nggak, dikit, Pak Framing. saya tanya dulu, kamu udah paham belum? Saya mengerti apa yang Bang Oke, Framing kalau udah jelaskan. mengerti ya bagus lah ya. Tapi jangan diulang-ulang lagi kalau udah mengerti. Dan saya mau bantah coba narasinya coba. Oke, Coba nggak apa-apa, bayangkan. silakan dibantah, nggak apa-apa. Ketika dia katakan bahwasanya ini agak absurd ya. Absurdnya di mana? Dia mengatakan begini. Ketika kita memberikan kebebasan kepada seseorang, maka yang terjadi dia akan menahan dirinya. Itu di mana logikanya? Bahkan Mana ada saya bilang kebebasan? secara tidak langsung itu, Bang Framing tolong Nggak ada dengar saya dulu. bilang kebebasan, Alwan. Nggak, gini. Saya beri analogi Gini. gini. Misalnya Anda dikasih kesempatan untuk kan tadi dari narasi penebusan ini kan kita bisa tangkap maksudnya kan. Apa yang kamu tangkap? Ya dengar dulu. Ketika Yesus datang menebus manusia, saya tanya, yang ditebus itu apa? Udah Dosa aku kasih tahu ada dua tadi, ada dua Dengarkan dosa yang dulu. ditebus. Iya, Alwan. ini lagi saya coba terangkan. Tapi- Coba dimit dulu lah, biar enak. Orang bisa Kan kamu mendengar. tanya ke saya. Tidak, ini saya lagi bernarasi. Oh ya udah, lanjut. Oke. Dimit dulu. Yesus itu datang, dia disalib, berdarah-darah, berteriak, meminta penyelamatan dari Tuhan. Kenapa dia ditinggalkan? Tebusannya itu menurut Martin Luther, dia mati menebus dosa. Dan dosa itu bukan cuma dosa perbuatan, dosa waris tuh. Bukan cuma dosa waris atau upah dosa dalam maut. Tapi dosa perbuatan juga. Dan dia menggambarkan dosa perbuatan kayak bagaimana. Kau bunuh orang, kau itu darahnya itu masih bisa mengampuni semuanya itu. Dalam tanda kutip, berarti orang Kristen ini apapun yang dia lakukan, itu semua akan diampuni sama Yesus dengan darah Yesus. Semua sudah ditebus sama darah Yesus. Terus logika kekristenan mengatakan begini yang dibawakan sama Framing tadi. Dia mengatakan bahwasanya justru dengan begitu harusnya kalian lebih menghindari lagi perbuatan itu. Bagaimana logikanya? Anda melarang misalnya melarang untuk mengambil barang-barang di toko. Tapi Anda berikan di situ, silakan diambil. Kasih tanda di situ, silakan diambil, nggak apa-apa diambil. Di Islam, Anda melakukan kejahatan, sanksinya jelas. Itu preventif, melarang orang melakukan itu. Tetap saja kadang ada yang melanggar. Bagaimana dengan yang sudah ditebus? Iya kan? Bagaimana ceritanya? Sudah ditebus, terus kalian takut. Tidak masuk surga hanya gara-gara melakukan sesuatu yang sudah ditebus. Di mana ini logika-logika terbalik. Coba kita pakai Gini, logika Alwan. sehat kita. Begini, Alwan. Orang kalau diberikan kelonggaran itu Oke. malah menjadi-jadi. Oke, Jadi contoh sekarang Alwan. kita jujur dulu. Tunggu. Ini belum selesai, Enggak. belum selesai. Kamu punya sebelum utang kita ke 10 sana, ini juta. logika saja. Kamu Sebelum kita punya ke sana. utang 10 juta. Kamu punya utang 10 juta kan? Lalu ketika kamu tidak mampu membayar utang 10 juta itu,
atau lalu saya datang sebagai penebus utang kamu itu. Nah sekarang kalau ini contoh saya buat ke kamu, kira-kira apa yang kamu buat sama saya? Kalau kamu datang dengan uang, saya utang 10 juta. Kamu datang tebus 10 juta. Terus kau bilang, utang saja terus. Enggak, karena jangan semua dulu ada terus utang. kubilang, jangan Nah, terus itu kubilang. Jangan. Apa yang kamu alihkan buat sama konsepnya. saya ketika Jangan saya alihkan buat seperti konsepnya, itu? Bang Framing. Tar dulu, saya Kapok minta kau, tanggapan Framing. dulu. Kapok Coba kau, saya tanya dulu. Yesus Apa menebus yang- dosa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang atau tidak? Ntar Coba dulu saya tanya satu-satu dulu, mindsetnya kita runut dulu Yesus supaya paham menebus dulu. dosa. Ini Satu-satu masalahnya dulu tidak Alwan. ketidakjujuran, Jawab dulu Bang yang Framing. saya tanya tadi itu nggak menjawab ya besok atau utang tidak hanya lagi ya, untuk besok tidak utang lagi jujur. ya, besok utang lagi ya, Alwan gitu. punya utang 10 juta. Lalu saya datang menebus utang Yesus- Alwan itu sehingga Enggak, sebelum Alwan bebas sebelum dari ke utang. analogi, Nah sekarang, tanya dulu. ntar dulu. Sebelum ke analogi, saya tanya dulu. Yesus itu menebus dosa sebelum, dosa sekarang, atau dosa yang akan datang? Aku tebus utangnya ya, besok utang lagi, Apa? gitu ya. Besok utang lagi nggak apa-apa gitu. Apa Alwan? Bang Framing. Jawab dulu. Masa itu Sebelum aja ke kamu nggak analogi bisa itu, jawab? coba saya tanya dulu pertanyaan ini, Bang Framing. Banyak Jawab dulu, kita dalil ke yang analogi banyak ya. kita bicarakan, kamu bisa uraikan. Masa pertanyaan sesederhana itu aja kamu Sebelum bisa kita jawab? ke sebelum Ketika kita ke saya analogi sudah itu, bayar Bang utang, Framing, ayolah, please lah, jujur lah. Kita mau jujur dulu apa yang kalian yakini ini. Sebelum ke analogi itu, Bang Framing, please lah, tolonglah. Sebelum ke analogi itu, jawab dulu. Yesus itu menebus ini pakai kejujuran Jawab kamu ya. dulu Alwan. Ini yang Yesus- satu ini aja baru saya diam. Yang satu ini aja jawab baru saya diam. Dia membuat saya Yang lelah satu ini untuk aja jawab baru bertanya. saya diam. Sebelum ke analogi, Ketika saya tebus utangmu, saya harus bawa dulu ke pertanyaan, baru saya ke analogimu. Yesus ini, dia menebus dosa ketika dia mati di kayu salib. Dosa perbuatan mana yang dia tebus? Sebelum, sekarang, dan yang akan datang, atau semua dia tebus? Gini, kalau Yesus Apa yang itu kamu buat? menebus seluruh dosa kalian, termasuk yang akan datang yang kalian lakukan. iya apa yang kamu Ketika- buat sama saya? Ketika misalnya begini, ketika misalnya saya menjadi orang yang ditebus, apa yang saya mesti khawatirkan? Saya mencuri saja, saya berhutang saja, uangmu 10 juta tadi, saya hutang lagi, dia akan terus menebusnya kan? Betul enggak? Enggak, kita tidak masuk kepada utang lagi. Lah. Yang pertama apa yang kamu buat sama saya? Ada penebus saya di samping saya, ngapain saya harus mikir? Enggak, apa yang kamu bilang sama saya? Apa kamu diam aja? Ya, itu Ya terima jawabannya, kasih Framing. kamu sudah tebus saya punya. Nah, dengar. Udah, Kata terima terima kasih ini adalah sebuah Ya, saya penghargaan ngutang lagi. tertinggi dari apa yang telah diperbuat oleh Tuhan kepada kita. Lihat, oke. Ketika kita berterima kasih, berarti kita sadar bahwa Nah, dosa kita ada yang menyelesaikannya. Bukan. Itu terima Dosa kasih kita konyol ada itu. yang menyelesaikannya. Lalu pertanyaan Enggak, kedua gini, tadi gini, yang gini. kamu bilang. Nah, ini yang kedua nih Alwan. Kalau begitu, kalau saya berdosa lagi bagaimana? Nah, disinilah nanti kamu sampai kesadaran naluri iman kamu, kesadaran pemikiran sola gracia ini, semakin kamu renungkan betapa baiknya orang ini kepada saya. Orang yang seperti ini saya harus hormati dan saya harus nurut kepada apa yang diminta kepada saya Pacaran supaya gak nanti perlu. saya dibekali bukan lagi bayar utang tetapi saya dikasih modal untuk hidup ilaha sehingga saya di dalam sola gracianya. Oleh karena dia hidup inilah dia sadar, maka pelan-pelan secara proses yang tadi dosa itu dia akan bawa itu untuk tidak lagi sengaja nih. Kata sengaja itulah yang saya bilang tadi dalam Roma dikatakan, kalau ada orang berkata sengaja seperti yang dikatakan oleh Alwan itu, maka pantaslah dia dihukum. Nah, hukum ini juga kan masih perlu kita kaji. Hukum seperti apakah itu? Ada berbagai-bagai contoh hukum di dalam Alkitab, termasuk di dalam Korintus. Ada hukum kalau internal gereja tidak mau dinasihati, maka dikatakan nanti secara administrasi kamu termasuk kategori sudah tidak mendengar nasihat gereja. Itu nanti akan dipisahkan, disisikan. Kalau dia mau menerima, maka dia bertobat, diterima lagi.
Tetapi ada juga kalau dia meninggalkan dari nasihat itu, diizinkan dia pergi, maka tanggung jawab gereja untuk dia nanti dibimbing mengampuni, itu udah langsung kepada Tuhan. Dan fakta-fakta ini ada apa di Alkitab? Ada juga di Alkitab karena dia tidak mau didengar, maka ada doa di Korintus dikatakan, Udah, ini udah masuk mode ceramah nih, Bang Framing. Kita lagi diskusi, Bang Framing. Kita coba supaya meluruskan tubuhnya dulu. diserahkan kepada iblis Ya. dan serahkan rohnya supaya diselamatkan. Itu pun tetap di dalam sebuah doa. Karena kenapa? Itu ada satu proses pelipatan Tuhan La untuk ilaha bekerja illallah. kepada orang itu. Gitu, Alwan. Oke, begini. Oke, begini. Ya, baik, begini ya. Dilema yang dihadapi sama saudara-saudara Kristen ini tuh ya seperti ini. Mereka meyakini ada orang mati demi dosa mereka. Orang itu bernama Yesus, yang sebenarnya tidak mau disalib. Dia setengah mati lalu mati. Setengah mati dia berharap, dia bilang ini cawan paling berat ini, dia tidak bisa hadapi. Tapi demi kebahagiaan siapa? Demi kebahagiaan penjahat-penjahat ini. Yang Martin Luther katakan, kalian membunuh 1000 kali, membunuh 1000 kali, berzina 1000 kali, itu tidak masalah. Darah dia yang tumpah itu bisa mengampuni, menebus dosa-dosa kalian. Coba. Makanya Apa bilang tidak masalah, Alwan? Masalah. Baca buku Martin Luther. Sebentar Bang Framing, gantian. Coba baca, mana Dulu Framing. Waduh, dari tadi kan sudah bukunya, 15 Alwan? menit, Kasih Framing. bukunya. Ya, kalau Bang Framing belum pernah baca, ya nanti saya kasih tahu bukunya. Sebentar dulu, izinkan saya selesai. Izinkan saya selesai ngomong dulu dong, jangan dipotong dong. Framing, like, aku yang cocok framing, nama saya Framing, Alwan. Tukang Framing memang. Gantian ya, gini. Jadi bayangkan, yang diampunkan itu adalah dosa perbuatan. Yesus menebus dosa perbuatan. Dosa perbuatan apa? Itu dijelaskan sama Martin Luther, membunuh 1000 kali, berzina 1000 kali. Jadi sekarang saya tanya, yang diampunkan yang mana? Setelah, sedang, atau akan? Kamu cek lagi tuh keyakinan kalian. Semuanya dulu, sekarang, akan datang. Itulah darahnya yang tumpah. Terus kau tanya, apa yang akan kau bilang? Aduh, terima kasih sekali lah. Artinya aku nyantai-nyantai aja kan, nggak perlu ngapa-ngapain kan. Modal iman selesai. Lalu Yesusnya, ya dia yang konyol jatuhnya. Makanya kita ini berbicara dalam konsep pemahaman. Ini sebenarnya dilema penyaliban, dilema orang dikorbankan, dilema keyakinan. Kalian berbicara konteks ini awal muasal ini, kawan-kawan yang baru masuk. Mereka mencoba mengkritik tentang Islam, bagaimana kita harus setengah mati minta ampun atau bisa berbuat dosa dulu baru minta ampun. Bahkan ini konsep yang kalian harus kritisi itu. Ada yang mesti berkorban demi kenikmatan kalian. Terus kalian ada logika terbaliknya di sini. Dengan begitu kan kita jadi takut melakukan perbuatan buruk. Lah, implementasi dalam dunia nyata seperti apa? Coba begini. Tidak usah ada polisi. Giliran ada maling, kita biarin aja. Nanti besok-besok dia tobat. Ada enggak dalam konteks kehidupan kita dipakai barang itu? Gila kita. Nggak usah ada pos kamling, nggak usah ada jaga-jaga. Kalau ada maling biarin aja, nanti lama-lama dia ada kesadaran sendiri. Nah itu kan di negara-negara Kristen yang sudah taat kebenaran begitu tuh, Alwan, di negara-negara Kristen yang sudah taat kebenaran. Jadi makanya tidak heran kalau dibilang ketua PB dulu Framing. Hayalan saja itu masuk. Coba lihat di negara kafir. Malah tambah parah Framing kalau kita motor melihat ditaruh di di jalan negara-negara hilang. kafir itu. Sementara di negara-negara Eropa, Jepang itu hukumnya Islam itu tidak sandal pandang aja bulu. hilang di masjid. Bang Framing, Sandal hilang di masjid. Coba Ya itu. Allah, lari ke sandal. Bang Framing, di Indonesia ini jangankan sandal. Ini ada namanya penegakan hukum, Bang Framing. Dengarkan ya. Di mana-mana penegakan hukum tidak berfungsi, disitulah terjadi banyak pelanggaran. Indonesia itu hukumnya dimain-main. Makanya kan
Kau Ini bawa ke udah Eropa, ini bawa udah ke menghina saya ini, tegas. udah ngejek ini, udah ini, Ya, udah hina, Ustaz. turunin aja lah. Tapi sudah Udah lah. hina dia. Mengejek saya Oh, udahlah ya, mengejek. udah. Saya mau istirahat dulu nih, udah Saya lebarkan ini Pak Penatua. Silakan Pak Udah Jospen. ketawa-ketawa ini udah ngejek ini, udah menghina ini. silakan kawan-kawan dilanjutkan. Enggak, Saya biar dulu. kalian tahu bahwa negara Kristen itu kalau sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anda Penatua, Pak bilang- Jospen, silakan Pak Jospen. Begini, kalau udah jadi kalau orang Kristen itu apa yang diampuni? Apakah dosa kemarin, sekarang atau masa depan? Itu seperti begini. Ketika kita menjadi anak Kristus, menjadi anak Yesus atau anak Tuhan, kita seperti dikasih kartu kredit.